Assalamualaikum adik-adik, hari ini pelajaran SKI-nya Ibu akan menceritakan kepercayaan masyarakat Arab sebelum datang Islam. Di saat itu, sebelum datangnya Islam, sebenarnya masyarakat Arab itu memiliki kepercayaan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ajaran Nabi Ibrahim yang masih diamalkan hingga saat ini yaitu pertama berkurban, yang kedua mengelilingi Ka'bah kan ya, berhaji, terus yang ketiga itu adalah Maqam Ibrahim. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khawzi pergi ke Syam atau ke Syria. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, maka Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalika sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uja, dan Mana. Amr bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya, hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Pada musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Makkah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail, Yahud sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Galfid di lereng bukit yang terletak di kota Saba. Adapun Ya'uk adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan Himyar, dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah orang-orang yang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah orang-orang saleh tersebut wafat, setan-setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelumnya. Orang-orang soleh itu meninggal dunia dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dimulai. Nah, adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala. Yang pertama adalah berdiam diri di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan pada mereka. Yang kedua, ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebutkan nama-nama berhala itu. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim
dan diteruskan oleh Nabi Ismail saat itu, disebutlah itu masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Adapun faktor penyebab penyimpanan tersebut adalah yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua adalah kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Yang terakhir yaitu rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain selain Tuhan. Menurut Lapidus dan Al-Muraqfuri, terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kanaan di Palestina ke Khaybar dan wilayah Hijaz. Karena saat itu bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi. Di Hijaz mereka menetap di Yasrib dan Taima. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam seperti Khaybar, Nadlir, Mustalik, Quraidah, Kainuka, dan Bani Ghafan. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi. Saat invasi bangsa Romawi dan Habasah atau Ethiopia, meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebarannya, para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Ghassan, Bani Tablib, dan Bani Ta'i. Sementara agama Majusi menurut Rikullah banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Sedangkan agama Sabi'i yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari dan dianut oleh Bani Kildan Al-Kidaniyun yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam diri di Syam dan di Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk beragama Yahudi dan Nasrani. Menurut Safiur Rahman, mereka tidak kelihatan lagi, bahkan mengalami kehancuran. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan, seperti ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 151 sampai 157. Adik-adik, makasih ya sudah menyimak video Ibu pembelajaran SKI kali ini tentang kepercayaan Arab sebelum masuknya Islam. Semoga cerita yang Ibu berikan, yang Ibu sampaikan menjadikan ibroh dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan kita bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.